Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 29 Juli 2025. Pelajaran yang kelima di tribulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Pesak. Bacalah Keluaran 12 ayat 17 sampai 23. Apakah peran darah dalam perayaan festival yang baru ini? Saya baca dalam Keluaran 12 ayat 17 sampai 23. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Darah hewan yang dikorbankan adalah unsur utama dalam perayaan ini. Mereka yang berpartisipasi dalam perayaan ini mengoleskan darah anak domba yang telah disembelih di ambang pintu rumah mereka. Dengan cara ini, mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan, percaya bahwa Dia akan membebaskan mereka dari apa yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak dilumuri oleh darah tersebut. Sungguh ungkapan Injil yang dahsyat. Anak domba Paskah haruslah yang tidak bercacat. Karena itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Darah hewan memainkan peran penting, melambangkan perlindungan dan merupakan tanda kehidupan pada saat kematian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 13. Seluruh Injil dikaitkan dengan perayaan Paskah karena Injil tidak hanya menunjuk pada kebebasan dari perbudakan dan pergi ke tanah perjanjian, tetapi juga pengorbanan Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita dan jasa-jasanya yang diterapkan pada semua orang yang ditutupi oleh darahnya. Berabad-abad kemudian ketika Paulus melihat kembali perayaan ini, ia menulis, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Ragi digunakan untuk membuat berbagai jenis adonan. Ketika pertama kali disebutkan dalam Alkitab, hal ini berkaitan dengan persiapan roti tidak beragi pada malam keberangkatan bangsa Israel dari Mesir. Ragi juga harus disingkirkan dari rumah mereka. Keluaran 12 ayat 8, ayat 15-20 dan Keluaran 13 ayat 3-7. Dalam konteks khusus ini, ragi adalah simbol dosa. 1 Korintus 5 ayat 6-8. Oleh karena itu, ragi tidak boleh digunakan selama perayaan Paskah selama sepekan. Roti tidak beragi dalam simbol Mesias yang tidak berdosa yang telah mengalahkan segala pencobaan dan memberikan nyawanya untuk kita. Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7, Ibrani 4 ayat 15. Seikat hisop yang dicelupkan ke dalam darah melambangkan kasih karunia Allah yang menyucikan. Mazmur 51 ayat 7. Singkatnya, melalui Pesak, karya penebusan Yesus dinyatakan.
Apakah fakta bahwa dibutuhkan darah Yesus, Tuhan sendiri, untuk menebus dosa mengajarkan kita tentang betapa buruknya dosa itu? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 29 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.